Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang vitamin larut lemak yang disusun oleh Indrawati dan Rizka Nurawalina. Pada video kali ini ada beberapa subtopik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu definisi vitamin, yang kedua fungsi vitamin, yang ketiga jenis-jenis vitamin, dan yang terakhir ada metabolisme vitamin larut lemak. Apa itu vitamin? Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena vitamin berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh, dan vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin larut lemak merupakan vitamin yang diproses bersama lemak. Saat diproses dalam sistem pencernaan, vitamin ini akan melewati sistem limfatik atau sistem yang berperan dalam imunitas tubuh. Selanjutnya, vitamin tersebut dialirkan dalam peredaran darah. Beberapa fungsi vitamin: yang pertama mengatur zat dalam tubuh, yang kedua menguatkan gigi dan tulang, yang ketiga mempercepat pertumbuhan, yang keempat memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, yang kelima mempercepat proses penyembuhan penyakit, yang keenam menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh, yang ketujuh memperlambat proses penuaan, serta vitamin juga berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh. Jenis-jenis vitamin larut lemak meliputi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A atau retinol. Vitamin A berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik terutama di malam hari, dan sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata retina. Vitamin A bersifat mudah rusak oleh paparan panas cahaya matahari dan udara. Vitamin A dibagi menjadi dua jenis, yaitu vitamin A1 dan vitamin A2, atau biasa disebut dengan dihidrovitamin A. Dari mana sumber vitamin A? Sumber vitamin A berasal dari kuning telur, mentega, dan susu. Beberapa fungsi vitamin A: yang pertama untuk penglihatan, diferensiasi sel, fungsi kekebalan, pertumbuhan dan perkembangan, proses reproduksi, pencegahan kanker dan penyakit jantung, permeabilitas membran, dan pertumbuhan gigi. Beberapa akibat jika tubuh kekurangan vitamin A: yang pertama akan mengalami buta senja, yang kedua perubahan pada mata, kornea mata terpengaruh secara dini oleh kekurangan vitamin A, yang ketiga infeksi pada tubuh, yang keempat perubahan pada kulit, dan yang terakhir gangguan pertumbuhan. Vitamin D atau ergocalciferol. Vitamin D diperoleh melalui sinar matahari dan makanan. Ada dua macam vitamin D, yaitu vitamin D3 atau cholecalciferol, terdapat dalam minyak ikan, dan sangat cocok untuk anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kemudian vitamin 2 atau calciferol berasal dari ergoseterol yang telah mengalami radiasi oleh sinar ultraviolet. Sumber-sumber vitamin D: yang pertama ada kuning telur, yang kedua ada mentega, yang ketiga ada krim, yang keempat ada minyak ikan, dan ada juga sinar matahari. Beberapa fungsi vitamin D: yang pertama, membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang bersama vitamin A dan vitamin C. Yang kedua, hormon-hormon paratiroid dan kalsitonin. Kemudian protein kolagen, mineral-mineral kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Yang terakhir, membantu pengerasan tulang dengan cara mengatur agar kalsium dan fosfor tersedia di dalam darah untuk diendapkan pada proses pengerasan tulang. Bagaimana jika kekurangan vitamin D?
Kekurangan vitamin D menyebabkan kelainan pada tulang yang dinamakan rickettsia pada anak-anak dan osteomalacia pada orang dewasa. Kekurangan pada orang dewasa juga dapat menyebabkan osteoporosis. Rickettsia terjadi bila pengerasan tulang pada anak-anak terhambat sehingga menjadi lembek, kaki membengkok, ujung-ujung tulang panjang membesar, yaitu pada sekitar lutut dan pergelangan, tulang rusuk membengkok, pembesaran kepala karena penutupan fontaner terlambat, gigi terlambat keluar, bentuk gigi tidak teratur dan mudah rusak. Kelebihan vitamin D. Akibat kelebihan vitamin D menyebabkan klasifikasi berlebihan pada tulang dan jaringan tubuh seperti ginjal, paru-paru, dan organ tubuh lainnya. Tanda-tanda akibat hiperkalsemia seperti lemah, sakit kepala, kurang nafsu makan, diare, muntah-muntah, gangguan mental, dan pengeluaran urin berlebihan. Bayi yang diberi vitamin D berlebihan menunjukkan gangguan saluran cerna, rapuh tulang, gangguan pertumbuhan, dan kelambatan perkembangan mental. Vitamin E atau tocopherol. Vitamin E diketahui sebagai zat gizi esensial yaitu setelah dilakukan percobaan dengan tikus. Kekurangan vitamin E mengakibatkan kemandulan pada tikus jantan, sedangkan pada tikus betina terjadi keguguran pada saat penting. Zat gizi esensial tersebut dikenal sebagai tocopherol vitamin E. Vitamin E banyak terdapat dalam bahan makanan. Sumber-sumber vitamin E. Yang pertama ada sumber utama meliputi minyak biji-bijian, minyak kelapa, dan minyak zaitun. Kemudian ada sumber yang baik yaitu sayuran dan buah-buahan. Dan ada sumber yang baik dalam jumlah terbatas yaitu ada daging unggas, ikan, dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah fungsi vitamin E, yaitu ada antioksidan untuk penangkal radikal bebas, menunjang kesehatan mata, menjaga keseimbangan hormon, nutrisi penting untuk menunjang kehamilan perkembangan janin, membantu menurunkan resiko penyakit Alzheimer, fungsi struktural dalam memelihara integritas membran sel, sintesis DNA, merangsang reaksi kekebalan, mencegah penyakit jantung koroner, mencegah keguguran dan sterilisasi, dan yang terakhir mencegah gangguan menstruasi. Lalu, bagaimana jika kekurangan vitamin E? Kekurangan vitamin E pada manusia menyebabkan hemolisis eritrosit yang dapat diperbaiki dengan pemberian tambahan vitamin E. Akibat lain adalah sindroma neurologik sehingga terjadi fungsi tidak normal pada sumsum tulang belakang dan retina. Tanda-tandanya adalah kehilangan koordinasi dan refleks otot, serta gangguan penglihatan dan berbicara. Hal lain yang tampaknya dapat diperbaiki dengan terapi vitamin E, walaupun hasilnya belum konsisten adalah penyakit tumor pada payudara yang tidak makanan atau fibrosis disease dan aliran darah kurang sempurna yang menyebabkan kesemutan pada kaki. Akibat kelebihan vitamin E. Mengkonsumsi vitamin E secara berlebihan dapat menimbulkan keracunan, namun akibatnya tidak terlalu merugikan, seperti halnya dengan kelebihan vitamin A. Gangguan pada saluran cerna terjadi bila memakan lebih dari 600 mg sehari atau 60-75 kali kecukupan. Dosis tinggi juga dapat meningkatkan efek obat antikoagulan yang digunakan untuk mencegah pengumpulan darah. Selanjutnya adalah vitamin K atau phylloquinone, salah satu vitamin larut dalam lemak yang diperlukan untuk penutupan luka dan sangat penting untuk menghentikan darah terus keluar saat terluka. Vitamin K juga terlibat dalam metabolisme protein tulang dan diperlukan untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak dan remaja. Sumber-sumber vitamin K. Sumber utama ada hati, sayuran daun berwarna hijau. Semakin hijau daun-daunan, semakin tinggi kandungan vitamin K. Sumber lain dalam jumlah kecil, contohnya ada susu, daging, telur, sereal, buah, dan sayuran. Fungsi vitamin K.
Vitamin K berfungsi di dalam proses sintesa fotorombin atau diperlukan dalam pembekuan darah. Selain itu, fungsi lain vitamin K ialah sebagai pentransfer elektron di dalam proses redoks di dalam jaringan atau sel. Pada defisiensi vitamin K terjadi kekurangan produksi ATP karena sintesa ATP berkaitan dengan proses redoks. Kekurangan dan kelebihan vitamin K. Kekurangan vitamin K memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan jantung seperti penyakit jantung koroner. Kelebihan vitamin K yaitu hati membesar, pucat, meningkatkan keringat, kesulitan bernafas, otot menjadi kaku, pembengkakan tubuh, pernapasan tidak teratur, penurunan gerakan atau aktivitas, pembengkokan kelopak mata atau kemerahan pada kulit. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih.